ikut di dalam kegiatan ini, dan saya sangat senang karena pada tahun 2006 saya sebagai ketua Forum Rektor Indonesia yang membawahi 4.000 perguruan tinggi pada waktu itu mengadakan konvensi kampus di Universitas Gadjah Mada, dan pada waktu itulah kami melontarkan gagasan kaji ulang Undang-Undang Dasar 2002 dan itu tantangan luar biasa pada waktu itu, pada tahun 2006 oleh para pendukung liberalisme. Ini bahasanya itu apa saja ini bisikan setan yang disampaikan oleh Forum Rektor ini, karena kita mengusulkan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar selama 4 kali itu, yang ketua MPR-nya adalah kawan sekolah saya, sama-sama kita ke Amerika. Saya tetap di jalur profesional, beliau menjadi politisi, menjadi ketua MPR, dan beliau juga yang mengirimkan surat kepada sebagai ketua MPR, mengirim surat kepada Kedutaan Besar Amerika minta bantuan buat merevisi Undang-Undang Dasar. Jadi ini kalau negara-negara lain itu negara penjajah dari si pemenang yang memaksa menyusun konstitusi seperti Jepang, seperti Jerman, itu dipaksakan konstitusinya oleh pemenang. Tapi kita sebagai bangsa yang merdeka, yang punya ideologi negara yang begitu hebat, karya agung yang luar biasa, meminta negara lain untuk merombak Undang-Undang Dasar kita itu dan mempertanyakan, melemahkan historii negara yang begitu hebat, karya agung dari para pendiri negara. Ini Pak Nur yang membuat saya terus-menerus tergerak di dalam ini. Tadi saya sangat senang mendengar dari Pak Iki Ruang, ini belum pernah saya dengar tentang ini analisis intelijen seperti itu, dan sekarang saya jelas sekali bahwa apa yang terjadi di dalam perubahan sistem politik, sistem ekonomi, sistem pemerintahan negara yang dilakukan melalui serangkaian amandemen itu sebenarnya adalah keinginan dari kekuatan-kekuatan yang ingin menjadikan American first, kemudian yang Cina yang juga. Jadi dua negara ini adalah dua negara yang bersaingan untuk merebut supremasi dunia. Dua-duanya sama-sama mempunyai niat untuk melemahkan Indonesia karena posisi yang sangat strategis itu. Sayangnya yang memimpin negara ini, baik yang di Senayan maupun yang di Jalan Veteran sana, belum begitu paham mengenai kondisi strategis yang seperti ini. Saya pernah Pak berjalan pagi-pagi, pernah ditugaskan oleh UNDP ke membantu pemerintah Timur Leste untuk mengembangkan kebijakan desentralisasi pemerintahannya. Karena di Timur Leste hanya ada negara dan ada desa, suku. Di tengah-tengah ini tidak ada pemerintahannya. Jadi ada tim internasional yang ditugaskan oleh UNDP untuk memberi bantuan, memberi advice kepada pemerintahan Timor Leste. Waktu saya jalan pagi-pagi di pintu di jalan di Dili di dekat pantai yang menghadap ke arah Puru, di situ ada dua gedung kedutaan besar yang besar sekali. Satu kedutaan Amerika, satu kedutaan Cina. Saya bertanya, apa kepentingan dua negara besar ini di negara kecil sehingga dia membangun kedutaan besar yang luar biasa besarnya di dua negara ini? Pastilah ada kepentingan strategis mereka agar ini keberadaannya di daerah Indo Pasifik tadi
bisa terlaksana. Nah ini saya mendapat tugas untuk, jadi sebenarnya dari Pak Mangindaan dan dari Pak Kiki tadi sudah banyak bahan yang ingin saya sampaikan yang sudah disampaikan oleh beliau, tapi saya ingin menjelaskan. Oke, next. Ini adalah Ibu Neti Karundeng yang pada waktu usia 17 tahun baru tamat SMA diangkat sebagai sekretaris dari BPUPKI dan BPKI. Beliau inilah bersama-sama dengan Ibu Simatupang, Bu Sunarti Simatupang, menjadi sekretaris yang membuat notulen dengan steno pembicaraan di sidang-sidang BPUPKI dan PKI. Orang yang paling tahu mengenai ini dokumen ini rancangan undang-undang dasar yang ditulis oleh Pak, ini yang sebenarnya yang paling lengkap adalah punyanya Pak Kuma. Ini adalah bagaimana sejarah penyusunan undang-undang dasar 45, karena pada waktu Setnek menyusun risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, masih ada 2 arsip yang hilang, yang tidak tercantum di dalam risalah yang Setnek itu, yaitu naskah AG Parangtrikodininggo dan naskah AK Parangtrikodininggo yang mengenai rapat-rapat pada tanggal 17. Itu hilang selama 56 tahun karena dibawa oleh Belanda ke negeri Belanda, dan jasa dari Pak Abdi Kusuma inilah yang bisa menemukan arsip itu dan menuliskannya di dalam buku beliau ini. Ini adalah dokumen yang paling otentik tentang penyusunan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau mereka yang ingin membaca dan mengetahui mengenai sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 45, beliau inilah yang pada waktu itu meminta uang dari Setnek untuk menelusuri dokumen itu, tidak diberi. Beliau dengan uang sendiri berpuluh-puluh tahun mengejar dokumen ini, seperti para peneliti kedokteran kita sekarang ini berusaha mencari bagaimana penyebaran virus corona. Itu kira-kira intelligence-nya itu ada apanya yang dilakukan oleh Pak Abdi Kusuma dengan uang sendiri, menemukan data yang disiapkan antara lain oleh Bu Neti Karundeng. Ibu ini kalau dia ini fotonya pada waktu beliau usia 72 tahun, waktu 74 tahun, waktu beliau menerima hadiah Mahaputra, bintang Mahaputra dari pemerintah. Dan kalau beliau masih hidup tinggal di Makassar, kalau beliau masih hidup sekarang itu 92 tahun, usianya seusia Pak Wijoyo Suyono. Jadi itu seangkatan beliau, dan beliau yang menulis semua dokumen rapat-rapat itu. Jadi bisa dicek. Sayangnya anggota MPR yang mau amandemen Undang-Undang Dasar itu amandemen kerangka pikirannya. Jadi ini yang menyusun pasal-pasalnya sesuai dengan pesan-pesan dari NTI. Jadi NTI itu berkantor di saya selama ini sebagai peneliti hanya menduga-duga bahwa ada keterlibatan negara asing di dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita. Baru kira-kira 3 bulan yang lalu saya berbicara dengan kawannya Pak kawan kita di Sekjen PDIP yang menjadi sekretaris, ditugaskan oleh Bu Mega, sekretaris dari Panja Amandemen Undang-Undang Dasar, dan beliau bercerita kepada saya tanya apa betul itu ada keterlibatan dari negara asing di dalam rumahnya. Iya Pak, saya ini saban hari menerima mereka membawa uang berkarung-karung ke gedung MPR, dan mereka menitipkan pasal-pasal yang mereka ingin masukkan ke dalam
undang-undang. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Mangindraan tadi, ada strategi Amerika untuk American First menjadi memegang supremasi politik di dunia ini, secara politik, secara ekonomi, dan secara teknologi. Dan ini sekarang mereka sedang disaingi Cina untuk menguasai teknologi. G5 dilarang di Amerika Serikat karena G5 ini berubah sama sekali sekarang sumber ini. Dan bahwa tadi Pak Ingki Riwang, Pak Bob Mangindraan mengatakan bahwa Amerika ini menggunakan 7 kekuatan tadi ya untuk menguasai, mensupremasi, memegang supremasi dunia. Itu sekarang saya baru melihat terang besarnya. Jadi dari sangat senang saya duduk di sini pagi ini dan mendengar bagaimana the picture, the real picture yang digambarkan ada dua gedung kedutaan di Dili. Itu adalah tugasnya, itu adalah mengacau Indonesia. Nah, kalau Amerika Serikat berusaha melemahkan semua sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem pemerintahan yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia ini suatu bangsa yang unggul dengan cara diobrak-abrik Pancasilanya. Pernah pada tahun-tahun 2006-2007 pejabat-pejabat Indonesia bahkan banyak yang malu berbicara tentang Pancasila. Saya sangat khawatir pada waktu itu karena apalah jadinya bangsa Indonesia ini kalau tanpa ideologi negara. Dan tapi saya dengar presidennya tutup mulut, kemudian bahkan pernah satu kali perayaan Hari Pancasila tidak dirayakan secara terbuka. Baru setelah itu bangsa ini sadar Pancasila itu ketika Obama pidato di kampus UI bahwa kalian bangsa Indonesia harusnya bersyukur karena kalian mempunyai ideologi negara yang luar biasa. Baru semua pejabat mengatakan ya, kita mau Pancasila. Tapi setelah presiden negara lain berbicara itu, kemudian Hillary Clinton juga bicara bahwa Indonesia itu sangat bersyukur karena mempunyai ideologi negara yang bahkan lebih unggul dari Amerika Serikat. Kemudian Perdana Menteri Inggris juga sebelum Tony Blair memuji-muji Indonesia mempunyai ideologi ini. Baru bangsa Indonesia yang inlander ini menganggap bahwa kita punya satu karya agung yang pantas untuk dibanggakan. Nah, di sini tadi mengenai Pancasila sudah banyak disinggung oleh Next. Ini adalah pertemuan di salah satu gedung di dekat Jalan di Jalan Proklamasi, tempat bertemunya sidang-sidang BPU PKI. Ini adalah pertemuan sehari tanggal 16 Agustus pada waktu sehari sebelum Indonesia, para pemimpin yang hadir itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah dokumentasinya dari Bu Neti Karundeng. Dan Ibu Neti pun pada waktu itu tidak tahu dia apa yang dibicarakan di dalam pertemuan ini karena sangat rahasia. Baru beliau tahu bahwa besoknya tanggal 17 diproklamasikan kemerdekaan ini. Rapat ini adalah membicarakan mengenai persiapan untuk pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, next. Untuk sekedar sejarah, ini tadi kalau kita mendengar bagaimana campur tangan dari negara asing, Amerika Serikat, di dalam usaha untuk melemahkan Indonesia karena letak strategisnya yang luar biasa itu.
kemudian Undang-Undang Dasar kita yang asli, dan yang baru melakukan penelitian yang terakhir adalah Pak Kailan, yang dari dokumentasi rapat amandemen itu menemukan bukti-bukti konkret bahwa banyak terjadi kejanggalan, banyak terjadi inkonsistensi di dalam pembahasan amandemen 1, 2, 3, 4 yang menghasilkan bukan lagi Undang-Undang 1945, karena 87% dari ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang baru adalah ketentuan-ketentuan yang baru yang menyimpang dari landasan dasar pikirannya yang ada di dalam pembukaan itu. Jadi istilah kaji ulang ini adalah diusulkan oleh forum rektor agar jangan, kalau kita mengatakan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dari awal sudah ditembak kita oleh kekuatan-kekuatan luar yang tidak menginginkan kita mempunyai Undang-Undang Dasar yang sangat kuat itu, yang sangat bagus, yang dirumuskan berdasarkan landasan filosofis yang ada di dalam pembukaan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar. Dia memang negara-negara itu, baik Amerika maupun China, ingin supaya Indonesia itu tetap normal seperti sekarang, tetap kacau balau seperti sekarang. Dan di situ dari segi kuantitatifnya bahwa 87% dari undang-undang yang baru itu sudah mengatur tentang sistem politik yang baru, sistem ekonomi yang baru, dan sistem pemerintahan yang baru yang didasarkan bukan lagi berdasarkan sistem pemerintahan yang dicita-citakan oleh para penyusun Undang-Undang Dasar kita. Jadi keputusan MPR, dan ini bukan keputusan MPR juga yang menamakan undang-undang yang sekarang ini adalah Undang-Undang 1945. Itu adalah keputusan dari sekjennya Pak Kailan ya. Keputusan dari sekjennya MPR untuk menamakan undang-undang yang baru itu sebagai Undang-Undang NRI 1945. Dari segi isinya, substansinya, bukan lagi tidak pantas dinamakan Undang-Undang 45 karena 87% sudah ketentuan-ketentuan baru. Sistem politik liberal, sistem pemerintahan presidensial, memurnikan, karena tujuannya adalah memurnikan sistem presidensial yang ini. Padahal pada waktu para founding fathers menetapkan mengenai sistem pemerintahan yang ingin mereka bentuk, yang disusun di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada 14 Agustus, kita tidak menggunakan sistem parlementer ala Inggris, sistem parlementer Westminsterian, karena sistem Inggris ini adalah kurang demokratis. Kita tidak menggunakan sistem parlementer Amerika, karena sistem parlementer itu akan mengandung risiko adanya instabilitas pemerintahan. Karena kalau presidennya yang dipilih adalah dari partai minoritas, tidak mempunyai didukung oleh majority dari Kongres, maka pemerintahannya tidak bisa efektif. Maka kita akan menggunakan sistem pemerintahan sendiri. Itu adanya keputusan sidang. Tetapi pada waktu itu di dalam ilmu politik yang kami geluti di Visipol, itu belum ada model pemerintahan, itu hanya dua, sistem parlementer dan sistem presidensial. Yang ketiga belum ada, yang dinamakan sistem pemerintah sendiri oleh founding fathers. Baru pada tahun 1980 seorang jadi kira-kira 58 ya, 58 yang terbitkan keduanya. Pada 58 itu 41 tahun kemudian seorang ilmuwan politik Prancis, Maurice Duverger namanya, mengintroduce adanya model pemerintahan yang ketiga, the third model of
of government, yaitu namanya sistem semi presidensialism. Itu yang namanya presiden sistem sendiri itu adalah di dalam teorinya ada lebih kenal dengan nama sistem semi presidensial. Jadi kalau MPR pada tahun 1999 sampai 2002 memutuskan untuk memurnikan sistem politik kita, sistem presidensial, itu jelas bukan sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh Founding Fathers. Karena itu sebenarnya tidak bisa dan tidak ada legitimasinya kalau dinamakan Undang-Undang Dasar hasil sidang-sidang MPR itu dinamakan Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang penting di dalam suatu Undang-Undang Dasar adalah mengatur sistem politik, dari sistem politik yang tidak berdasarkan majority menjadi sistem politik yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Di dalam teorinya itu oleh Lippard dinamakan sistem politik sistem demokrasi konsensus permusyawaratan. Dan itu bukan hanya Indonesia yang menggunakan sistem politik sistem demokrasi permusyawaratan itu, karena negara-negara Eropa Tengah dan Skandinavia semuanya menggunakan sistem konsensus. Yang jadi perbedaannya antara sistem demokrasi konsensus dengan sistem demokrasi parlementer ataupun sistem demokrasi presidensial itu adalah dia tidak mengenal adanya bicameral, karena di dalam sistem demokrasi konsensus biasanya digunakan oleh bangsa-bangsa yang masyarakatnya majemuk. Untuk bangsa yang majemuk, tadi mulai dari Pak Mangindaan sampai Pak Kiki tadi menyebut-nyebut bahwa sosial budaya bangsa itu adalah merupakan faktor yang sangat menentukan sistem demokrasinya dan sistem ekonominya dan sistem politiknya. Ini dilanggar oleh MPR ketika menentukan ini menjadi memurnikan sistem presidensial, tetapi demokrasi bukan demokrasi yang cocok untuk sistem presidensial. Instabilitas yang terjadi sekarang karena tidak memperhatikan kondisi sosial kultural bangsa itu. Kita bangsa yang sangat plural dalam segala macam. Kita Indonesia menurut etnolog Inggris yang Furnivall, Indonesia itu adalah contoh masyarakat majemuk yang paling ekstrim di dunia, karena dia mempunyai ratusan kelompok etnis, dia mempunyai semua agama besar ini di Indonesia, dan dia tinggal di 300 wilayah yang terpisah-pisah. Indonesia adalah negara yang paling majemuk di dunia ini. Nah, di dalam keadaan seperti itu, sistem demokrasi majority tidak akan berhasil. Diperlukan suatu sistem demokrasi yang sistem representasinya lebih canggih, lebih kompleks. Itulah yang mengapa anggota MPR itu terdiri dari DPR yang dipilih melalui partai politik, wakil-wakil dari daerah, dan putusan golongan. Itu menggambarkan pluralitas itu bisa dan ini kembali bukan hanya Indonesia menggunakan sistem seperti itu, Swiss pun menggunakan seperti itu. Jadi dan in a sense Cina juga menggunakan ini karena ada utusan minoritas di dalam Kongres Rakyatnya Cina dan di dalam kabinetnya Cina. Jadi ini tapi karena teman saya yang ketua MPR itu belajarnya dengan Binder, profesor ilmu politiknya liberal dari Amerika, dari kalau yang Chicago ini kan ekonomi liberal, politik liberal, Federal Binder. Ini hasilnya seperti inilah. Maka
Kalau saya ketemu dengan Amin Rais, saya selalu bilang, Min, dosamu gede loh, Min. Setelah akhir Republik Indonesia seperti ini, dan sekarang dia sebenarnya agak mengakui. Agak. Sudah kebablasan. Agak mengakui. Ya, mungkin Pak Kailan lebih tahu kapan. Saya sopan sedikit lah. Mengakui bahwa sudah terjadi kebablasan amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi kan sudah terjadi seperti ini, dan kalau kita tidak koreksi kesalahan ini, maka keinginan Cina untuk melemahkan demokrasi Indonesia yang kacau balau ini, kemudian untuk melemahkan ekonomi Indonesia dengan terus-menerus supaya demokrasi itu korupsi berjalan. Jadi semua tadi gambar yang ditunjukkan oleh Pak Kiki tadi, Pak Kiki Pak Bob ya, yang menunjukkan gambar yang tadi, yang 3 strateginya tadi, dengan menggunakan satu adanya operasi intelligence, kemudian dengan ideologi Pak Kiki ya tadi ya, yang tadi Pak Kiki yang ada gambar Xi Jinping dan Trump yang American Police, kemudian Pak Bob ya, dua. Tapi sama juga dua. Jadi entah siapa yang nyontek siapa nggak tahu. Ini tapi gambarnya Pak Kiki tadi betul itu ada Xi Jinping, kemudian yang beroperasi di Indonesia ini menggunakan 9 Taipan itu, kemudian mempengaruhi Indonesia, dan sekarang ini diadopsi oleh, bukan lagi mereka menduduki DPR, tetapi saya lihat di dalam pembentukan One Team Press, loh, kok ini begini jadinya anggota One Team Press. Kemudian pada waktu saya lihat lagi anggota penasihat seniornya Pak Muldoko di itu KSP, loh, kok ini lagi yang duduk. Loh, jadi ini gambaran besar dari Pak Bob maupun dari Pak Kiki tadi dalam realitinya, Pak, terrepresentasi baik di dalam sistem pemerintahan, personil sistem pemerintahan, sistemnya diobrak-abrik, kemudian sistem politiknya, sistem ekonominya diobrak-abrik supaya kesenjangan tambah lebar. Dan ini kesenjangan ekonomi Indonesia diukur dari pengeluaran. Sebenarnya pengeluaran itu bukan cara yang baik untuk mengukur kesenjangan, karena pengeluaran orang yang si kaya kan tidak mengeluarkan pengeluaran sebesar seperti si miskin untuk kebutuhan pengeluarannya. Yang lebih ekstrim lagi kalau kita lihat kesenjangan itu dalam pengukuran penguasaan tanah. 51% tanah di Indonesia ini dikuasai oleh kurang dari 1% pemilik modal. Jadi ekstrim sekali, Pak. Ini sudah lebih dari Gini yang untuk pengeluaran itu hanya 0,32, 0,33 sudah membuat kita worry. Tetapi untuk tanah diukur oleh kawan-kawannya yang si Amir, kawannya Pak ini, pengukuran kesenjangan yang diukur ini ahli kemiskinan ini. Kakras. Itu diukur oleh si kawan kita itu Budimanto. Oleh Amir Budimanto itu sudah 0,72. Jadi kalau ini diteruskan, tanda-tanda fail state akan semakin kuat. Jadi, dan itu tinggal menunggunya saja kecemburuan sosial muncul dan disintegrasi akan terjadi. Pada waktu saya ingatkan ini mengenai gejala-gejala fail state ini pada waktu Pak SBY menjadi presiden, gak begitu senang dia. Gak begitu senang. Saya di blacklist saya dari Setnek, jadi gak pernah lagi diundang oleh Setnek gara-gara saya mengingatkan bahwa ini hati-hati Pak, ini kesenjangan ini sudah menuju ke arah yang salah. Dan rupanya para pemimpin kita ini, kalau dulu Pak SBY terkenal sangat pikir, telinganya tipis, yang sekarang juga lebih tipis dari Pak SBY. Jadi jangan coba-coba kita mengkritik. Dan ini
Di dalam saya ingin sedikit berbicara mengenai sistem pemerintahan karena pada waktu tadi kita pokok pikirannya kita menggunakan sistem pemerintahan sendiri, ya, yaitu bukan sistem parlementer, bukan sistem presidensial, dan sistem pemerintahan itu adalah bagaimana pembagian kewenangan. Tadi sudah sangat baik digambarkan oleh Pak Kiki tadi. Saya hanya ingin menyoroti sedikit saja mengenai apa yang terjadi sekarang ini dengan dihilangkannya di Indonesia. Kita ini mengikut sistem, memurnikan sistem presidensial, artinya kewenangan kedaulatan rakyat itu dibagi-bagi ke dalam 3 cabang pemerintahan, yaitu oleh presiden yang pilih langsung, kemudian oleh DPR, dan kemudian oleh lembaga judicial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan ini di dalam prakteknya tidak terjadi seperti itu. Kekuasaan itu tidak terdistribusi dengan jelas. Jadi inilah yang menyebabkan di dalam di dalam pemikiran para founding fathers dulu, supaya tidak ada pemahaman yang salah tentang kalau kekuasaan itu dibagi ke dalam 3 golongan, maka yang para founding fathers menetapkan mengikuti ide dari parliamentary government, harus ada lokus yang jelas untuk tempat kekuasaan kedaulatan negara, dan itu yang memegang kedaulatan rakyat pada negara itu haruslah lembaga yang bisa merepresentasikan semua kepentingan politik seluruh bangsa yang plural ini. Itulah DPR yang terdiri dari satu DPR yang dipilih untuk pemilihan umum dan utusan golongan dan wakil daerah dan utusan golongan. Dulu pada waktu masa Orde Baru, maka Orde Lama, proses penetapan dari utusan golongan dan wakil rakyat, wakil daerah ini yang salah ditentukan oleh eksekutif. Sebenarnya itu saja yang diperbaiki. Tapi sistemnya sudah benar. Dan ada lembaga DPA yang bukan juga utusan dari berbagai macam kekuatan politik dari bangsa ini untuk memberikan masukan kepada presiden, tapi tanpa ada alasan yang cukup nalar, dihapus gitu saja lembaga yang cukup penting itu. Kemudian juga dihapus juga GBHN. Cina sendiri mempunyai GBHN yang 100 tahun. Dan pada waktu Mega ke Cina, beliau bertanya kepada hostnya di Cina, dan waktu ditunjukkan bahwa Cina mempunyai rencana pembangunan jangka panjang 100 tahun. Kok hebat sekali Cina, kata Bu Mega. Sudah berpikir mengenai 100 tahun ke depan. Terus ini pemimpin dari Cina ini, saya mengatakan kami ini justru mendapat ide tentang pembangunan yang pentingnya negara seperti Cina ini mempunyai rencana jangka panjang dari tahun-tahun dari Bapak Anda, Bung Karno, yang menyarankan itu. Kita tanpa ada alasan yang jelas menghapus GBHN itu, dan sekarang RPJP itu tidak begitu diperhatikan oleh presiden-presiden setelahnya, maka kacaulah proses penyelenggaraan pemerintahan kita. Mengapa sekarang, tadi sudah saya ceritakan, di dalam bidang pendidikan anggarannya sudah 400 triliun rupiah per tahun, tetapi kalau kita lihat hasilnya, kinerjanya, salah satu cara untuk mengukur bagaimana hasil dari lembaga pendidikan kita adalah diukur dari hasil PISA. PISA itu Program of International Student Assessment yang diikuti oleh 166 negara di seluruh Indonesia ini. Indonesia memalukan, kita mendapatkan ranking nomor 2 dari bawah.
dengan anggaran yang 400 triliun. Mengapa kita nomor 2? Karena ini PISA itu mengukur bagaimana penguasaan matematik, penguasaan ilmu pengetahuan, sains, menguasai bahasa, dan menguasai reading, cara bisa menangkap apa yang dibaca. Siswa-siswa Indonesia berusia 15 tahun ke bawah diambil sampel 200.000, hanya mendapat skor 300 dari 600. Jadi rapornya belum lulus. Kita nomor 2 terendah. Maka karena itu World Bank dan semua lembaga-lembaga internasional menyimpulkan dengan SDM seperti itu, lebih dari separuh kurang hanya mendapat level 1 yang terendah. Jadi pengetahuannya terhadap 4 mata pelajaran ini hanya almost zero. Itu apakah Indonesia masih berpikir untuk menjadi negara yang menguasai 4.0? There is no way, kesimpulannya there is no way Indonesia bisa menjadi negara yang mampu melaksanakan industri 4.0 dengan biaya 400 triliun. Begitu juga dengan anggaran kesehatan yang sudah di atas 150 triliun. Kok kita masih ribut soal stunting, kurang makan, kurang gizi. Jadi kalau saya dalam bidang pendidikan, waktu ditanya, saya nggak percaya kalau Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini IQ-nya jelek, rendah. Saya juga tidak percaya bahwa kurikulum kita itu jelek-jelek amat sih, kok bisa kalah sama Vietnam. Masalahnya adalah masalah governance deficit. Jadi kemampuan, kapasitas dari pemerintahan untuk melaksanakan fungsi pendidikan itu tidak jalan. Karena sekarang ini 60% dari 400 triliun sudah langsung ditransfer ke daerah, ke kabupaten, ke provinsi, dan tidak ada kontrol pemerintah pusat terhadap bagaimana penggunaan dari yang ini. Tidak ada sama sekali. Saya tanya kepada kawan saya di Menteri Bappenas, tempatnya Pak Ray dulu. Kemudian saya tanya kepada Menko PKM sekarang, itu tempat kantornya Pak. Dan itu juga begitu. Nah, ini jadi masalah mengapa saya sampai kesimpulan bahwa governance ini, karena memang tidak ada kesinambungan antara perencanaan tingkat nasional, di samping tidak ada rencana jangka panjang yang ditaati. Rencana RPJP-nya punya presiden, ada RPJP-nya gubernur, dan ada RPJP-nya bupati, masing-masing tidak nyambung, dan anggarannya pun tidak nyambung. Jadi bagaimana? Dan mungkin ini disengaja Pak, supaya Indonesia itu begitu kacau ya. Jadi kita sudah menggelontorkan uang begitu banyak. Saya baru dapat angka dari Pak YK, Pak Wakil Presiden, bilang, ya, ini kebocoran anggaran kita itu 40% dari APBN. APBN kita itu 2.000 triliun. Jarang negara di dunia ini yang punya anggaran sebesar itu. Tapi kebocoran dari anggaran 4.000 triliun itu adalah 40%, Pak. 40% dari 2.000 triliun, artinya 800 triliun sudah bocor menguap kemana-mana. Jadi dengan demikian anggaran APBN kita itu manfaatnya, utility-nya menjadi sangat terbatas. Kembali setelah mendengar Pak Bob tadi, nah saya bilang memang itu disengaja semuanya supaya Indonesia seperti itu. Biar kita dengan demokrasi liar ini, dan kita dibiarkan dengan korupsi yang liar ini, supaya Indonesia ini tidak akan mampu mencapai tujuannya, apalagi yang tujuan-tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdaskan kehidupan bangsa, ditaruh menterinya, anunya ojek, bosnya ojek. Nggak bisa saya harapkan ini akan muncul SDM Indonesia seperti yang mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya menjadikan teknisi ya. Jadi
itu saya kira tadi sudah terlalu panjang mengambil waktu, dan ini agak lengkapnya ada di dalam makalah, jadi saya kira hanya mau mengamplify apa yang dikatakan Pak Bob dan Pak Kiki, dan ini di dalam praktek pemerintahan sehari-hari, sistem politik sehari-hari, dan sistem ekonomi kita yang justru menimbulkan kesenjangan, bukan menciptakan pemerataan keadilan sosial seperti dibayangkan oleh bapaknya Pak Nur pada waktu berjuang mendirikan Republik Indonesia ini. Terima kasih Pak Moderator.